Halo Sobat Buku, apa kabar? Mengenalkan si kecil dengan kisah-kisah binatang dalam Al-Quran, sekaligus menanamkan pemahaman tentang tauhid kepada dirinya, bisa kita gunakan buku ini loh. Kali ini, buku baruku akan mereview 5 buah buku dari serial cerita binatang dalam Al-Quran. Seperti apa bukunya? Yuk kita lihat! Ini dia kelima buah buku dari serial cerita binatang dalam Al-Quran terbitan Pelangi Mizan. Ada apa saja sih? Yang pertama, cerita tentang ular mukjizat tongkat Nabi Musa. Kemudian, cerita tentang semut pengawal lembah. Lalu ada cerita tentang rayap dan tongkat Nabi Sulaiman. Kemudian ada unta mukjizat dari Gunung Batu. Dan terakhir ada cerita tentang paus dan Nabi Yunus. Cerita binatang dalam Al-Quran ini merupakan adaptasi dari buku Qisas Al-Hayawan fi Al-Quran karya Ahmad Bahjat. Kemudian diadaptasi oleh Iib Zulkifli Yahya dan ditulis kembali oleh tim dari Pelangi Mizan. Total buku serial cerita binatang dalam Al-Quran ini kita ada 6 buku bolak-balik ya, dimana tiap buku itu ada 2 judul, jadi sekitar 12. Kemudian diterbitkan ulang dalam bentuk workbook masing-masing, jadi 1 judul saja, 1 cerita saja. Itu yang dijadikan workbook baru 10 judul, masih kurang 2 lagi. Kali ini buku baruku akan mereview sekaligus membacakan nyaring ke-5 buku dari serial cerita binatang dalam Al-Quran. Seperti apa ceritanya? Yuk kita lihat. Cerita pertama, Semut Pengawal Lembah, penulis Irfan Amali, ilustrator Mantok Studio. Kita buka ya. Cerita dimulai dengan satu surah di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan semut. Di sini ada surah An-Naml ayat 18 yang artinya, hingga ketika mereka pasukan itu tiba di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lahir di lembah semut, lembah indah yang berhiaskan hijaunya rumput. Aku dan kawan-kawanku terkenal rajin bekerja. Selain itu, kami saling menolong antar sesama dalam suka maupun duka. Suatu hari, datanglah berita akan lewat banyak tentara. Tapi, belum juga kami menyusun rencana, tiba-tiba... Hei, lihat! Tentaranya datang! Ya ampun, apakah mereka akan menyerang? Kami semua panik dan lari tunggang langgang. Tentara Nabi Sulaiman sudah datang. Bum, 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 bum. Berhenti, kata sang komandan. Bala tentara pun berhenti perlahan. Langkah kami jadi tertahan. Lihat deh, di sini ada kaki kuda, di sini ada segerombolan semut. Mereka hampir terinjak. Kalau saja sang komandan tidak berkata berhenti, pastilah semut-semut ini akan terinjak. Selanjutnya apa ya? Assalamualaikum. Kalian tidak usah takut. Silahkan lewat duluan, biar kami yang berikut. Kami tak akan menginjak badan kalian yang lembut. Lalu Ratu Semut berkata, "Hah? Dia bisa bicara bahasa semut?" Kami heran dan terkejut. "Siapakah sebenarnya Tuan?" tanya Ratu Semut. "Aku Sulaiman, seorang nabi. Jangan cemas, aku dan tentaraku akan segera pergi." Kami bergumam, "Oh, sungguh baik hati." Nabi Sulaiman tersenyum penuh simpati. Kini para semut tidak takut lagi. Kami pun menjadi sahabat sejati. Selesai.
Jadi di dalam cerita ini, para pengawal lembah ini, semut ini ada di sebuah lembah ya, di mana kedatangan bala tentara dari Nabi Sulaiman. Dari cerita ini kita bisa menjelaskan bahwa salah satu mukjizat Nabi Sulaiman adalah bisa berbicara dengan binatang, salah satunya binatang semut. Kemudian kita juga bisa menjelaskan kepada si kecil mukjizat-mukjizat Nabi Sulaiman yang lainnya. Kisah selanjutnya tentang ular. Ular, mukjizat tongkat Nabi Musa. Penulis Irfan Amali, ilustrator Mantok Studio. Wah, ular dan mukjizat tongkat Nabi Musa. Seperti apa ya ceritanya? Diawali dengan sebuah surah dari dalam Al-Quran. Surah At-Toha ayat 19-20 yang artinya, Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lemparkanlah ia wahai Musa. Lalu Musa melemparkan tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Kisahnya seperti apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Aku sebuah tongkat, tapi bukan sembarang tongkat. Aku tongkat mukjizat. Inilah kisah petualanganku dengan Nabi Musa. Tujuannya untuk melawan Fir'aun yang durhaka. Fir'aun menantang Nabi Musa untuk melawan para penyihir istana. Para penyihir pun melempar tali. Tali berubah menjadi ular yang banyak sekali. Nabi Musa tak gentar. Tubuhku dia lempar. Aku berubah menjadi ular besar. Ular-ular kecil itu ketakutan. Mata mereka nanar. Apa yang terjadi? Tongkat Nabi Musa dilempar olehnya berubah menjadi ular yang besar. Ular-ular kecil dari tali temali para penyihir seketika ketakutan melihatnya. Kita lanjut ya. Jadilah aku tongkat kesayangan Nabi Musa. Aku selalu dibawa-bawa. Juga saat Nabi Musa pergi ke Palestina, saat dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Saat itu, Fir'aun dan pasukannya semakin dekat. Di depan kami, laut mencegat. Bagaimana ini? Kata pasukan Nabi Musa, kita tidak akan selamat. Mereka lalu memohon pertolongan Allah ya. Dengan khusyuk, Nabi Musa berdoa. Lalu ke tanah di dekat pantai, aku dipukulkannya. Laut pun terbelah. Jalan agar kami selamat terbentang sudah. Kami berlari di jalan itu dengan kencang, hingga kami tiba di seberang. Fir'aun dan pasukannya mengikuti, tapi air laut bersatu lagi. Fir'aun dan pasukannya kaget sekali, semuanya pun tenggelam dan mati. Inilah kisah akhir hidup Fir'aun, raja yang zolim. Selesai. Jadi dari buku ini kita bisa menerangkan pada si kecil bahwa salah satu mukjizat Nabi Musa adalah tongkatnya, di mana saat dilemparkan di hadapan para penyihir istana Fir'aun ya, tongkat itu berubah menjadi ular. Dan pada saat dipukulkan ke tanah di laut ya, laut tersebut terbelah membuka jalan bagi pasukan Nabi Musa. Cerita selanjutnya tentang unta. Wow, ini kisah tentang unta. Untanya siapa ya? Yuk kita baca. Unta, mukjizat dari Gunung Batu. Penulis Irfan Amali, ilustrator Mantok Studio. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-A'raf ayat 73 yang artinya, unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Aku unta mukjizat. Atas izin Allah, aku muncul dari batu gunung yang kuat. Dengarlah ceritaku yang dahsyat.
Tersebutlah kaum Samud yang hidup di negeri makmur. Tanaman tumbuh di tanah yang subur. Kaum Samud punya banyak arsitek hebat. Banyak sekali rumah indah dibangun dari tebing batu yang dipahat. Namun sayang, kepada Allah mereka tidak taat. Kepada orang miskin pun mereka suka jahat. Di negeri itu hiduplah Nabi Saleh, pemuda yang baik. Dia terus berdakwah di tengah orang-orang yang picik. Kaum Samud sering mengejek Nabi Saleh. Mereka mengajukan permintaan yang aneh. Kalau benar kamu Nabi, coba keluarkan unta dari batu untuk kami. Kaum Samud permintaannya aneh sekali. Doa Nabi Saleh panjatkan. Tak lama Allah mengabulkan. Dari batu muncul seekor unta. Itulah aku, sang unta betina. Kaum Samud kaget tak percaya. Orang-orang di negeri itu mencintaiku sebab aku memberi banyak susu. Setiap hari mereka berbaris untuk memerah susuku yang tak pernah habis. Namun kaum Samud tidak tahu diri. Mereka suka iri dan dengki. Diriku mereka sakiti hingga aku mati. Karena kekejaman kaum Samud yang tak terkira, Allah menurunkan bencana kepada mereka. Turunlah hujan yang lebat disertai petir yang dahsyat. Begitulah berakhirnya kaum Samud yang suka berbuat jahat. Selesai. Oh, ini adalah unta betina. Unta betina yang diminta oleh Nabi Saleh untuk kaum Samud yang durhaka. Pada saat membacakan buku unta betina ini, kita bisa menjelaskan tentang sebuah kaum kaum Samud, di mana kaum Samud itu durhaka kepada Allah. Mereka ingkar, padahal banyak sekali Allah berikan kenikmatan-kenikmatan kepada mereka, kepada kaum Samud. Tapi mereka ingkar dengan itu semua dan tidak mau mendengarkan ajakan Nabi Saleh untuk beriman kepada Allah. Dari buku unta betina ini, saya teringat sebuah lagu yang diciptakan oleh Bapak Panji Sakti tentang kaum Samud. Lagunya seperti ini. Ada kisah satu kaum, kuasai gunung-gunung, dipahat jadi istana, tinggi megah cita rasanya. Merekalah kaum Samud, cerdas tapi tak mau sujud, culas dan hianati nabinya, hingga mereka mendapat angkara. Allah murka karena mereka sombong dengan kehebatannya, diazab suara keras mengguntur, lalu gempa hancur. Semoga Allah menjaga kita, tak sombong dan durhaka. Ingatlah kita yang kita bisa, kuasa Allah semata. Sadarkah kita yang kita punya, kuasa Allah semata. Kuasa Allah semata. Kuasa Allah semata. Jadi ingat, jangan sombong kayak kaum Samud. Buku selanjutnya, ini kisah tentang merpati. Merpati peneguh keyakinan. Maksudnya apa ya merpati peneguh keyakinan? Coba kita baca ya. Merpati peneguh keyakinan, penulis Irfan Amali, ilustrator Mantok Studio. Kisah ini ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 260 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang. Allah berfirman, kalau begitu,
Ambillah 4 ekor burung, cincanglah olehmu, letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian, kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku terbang tinggi di angkasa, udara sangat panas membara. Hari ini sangat aneh terasa. Ada apa ya? Aku bertanya-tanya. Aku bertemu dengan 3 kawan. Ke rumah Nabi Ibrahim yuk kawan-kawan. Lalu kami pun terbang melintasi awan menuju rumah Nabi Ibrahim yang baik hati dan dermawan. Sesampainya di sana kami melihat Nabi Ibrahim sedang berdoa. Ya Allah yang Maha Tinggi, tunjukkan satu hal lagi. Bagaimana kau hidupkan yang mati agar aku mengerti dan hatiku yakin sekali. Lalu Nabi Ibrahim menatap kami. Kami bertanya-tanya dalam hati, apa gerangan yang akan terjadi? Kami waspada dan berhati-hati. Dielusnya kepala kami. Maaf, aku tidak bermaksud menyakiti. Semoga aku lebih yakin kepada Ilahi, kata Nabi Ibrahim sebelum menyembelih kami. Tubuh kami disembelih dan dipisah-pisahkan. Di 4 bukit, bagian-bagian tubuh kami disimpan. Beberapa saat kemudian, ada yang aneh terjadi. Tatkala kami mendengar panggilan sang Nabi, tubuh kami utuh kembali, tanpa luka sama sekali. Setelah melihat mukjizat, keyakinan Nabi Ibrahim semakin kuat bahwa Allah Maha Hebat. Allahu Akbar. Selesai. Ternyata kisah merpati dalam Al-Quran ini menjelaskan tentang Nabi Ibrahim. Dia ingin memantapkan hatinya supaya benar-benar kokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Buku selanjutnya, buku terakhir dalam review kali ini tentang paus. Siapa yang sudah tahu cerita tentang paus dan Nabi Yunus? Ya, ini ada juga dalam seri cerita binatang dalam Al-Quran. Kita baca ya. Paus dan Nabi Yunus, penulis Ana P. Dewiana, ilustrator Mantok Studio. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini ada dalam Quran Surah As-Saffat ayat 142 hingga 144, yang sebagian artinya, maka dia Nabi Yunus ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela karena dia meninggalkan kewajibannya menyampaikan petunjuk Allah kepada kaumnya. Sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Ombak bergulung sangat tinggi dan cepat sekali. Di atasnya, matahari bersinar cerah di langit yang tinggi. Aneh, ini tidak biasa, kataku dalam hati. Shoot! Aku kembali menyelam ke dalam laut. Aku bertemu teman-temanku yang imut-imut. Tanyaku, mengapa kalian cemberut? Jawab mereka, tadi kami melihat angin ribut. Kemudian kami pun berenang ke permukaan laut. Tiba-tiba seekor ikan kecil berteriak tajam. Hei, lihat, ada kapal seperti akan tenggelam. Kami pun mendekati kapal itu sambil menyelam. Kudengar percakapan para penumpang diam-diam. Nah, koda kapal itu berkata dengan kesedihan yang terpancar. Agar kapal dapat berlayar, seseorang yang berbuat salah harus dilempar. Semua penumpang jadi berdebar-debar. Siapakah kiranya yang akan dilempar oleh nakoda kapal? Setelah diundi, terpilihlah orang yang dilempar, yaitu Nabi Yunus utusan Allah. Dia menerima keputusan ini dengan pasrah. Mungkin ini peringatan karena dia pernah berbuat salah. Nabi Yunus menyesal karena telah melalaikan tugas berdakwah. 1, 2, 3, hups!
Kulihat mereka melempar Nabi Yunus. Tanpa sadar, tubuhku bergerak terus. Aku berenang mendekati tubuh Nabi Yunus. Mulutku terbuka lebar seperti binatang yang haus. Orang-orang berteriak, Nabi Yunus dimakan paus! Nabi Yunus dimakan paus! Berhari-hari Nabi Yunus dalam perutku. Dia tak pernah memberontak dan menggerutu. Nabi Yunus selalu berdoa sepanjang waktu. Ini seperti mimpi. Allah menunjukkan keajaiban unik sekali. Aku tak tahu apa yang akan terjadi. Suatu hari, perutku melilit, kepalaku sakit. Kumuntahkan isi perutku sedikit-sedikit. Dari mulutku, sesosok manusia meluncur. Dia terlempar ke dalam air. Biur! Hei, itu Nabi Yunus. Aku pun bersyukur. Kuperhatikan, dia berenang dengan berani. Dia menuju pantai putih lalu menepi. Akhirnya, Nabi Yunus kembali ke negeri Ninawa yang dia cintai. Mengetahui Nabi Yunus telah pulang, penduduk Ninawa menyambutnya dengan riang. Aku pun berenang dengan hati yang senang. Masya Allah. Akhirnya Nabi Yunus kembali kepada kaumnya di negeri Ninawa. Subhanallah. Kisah ini menceritakan kembali tentang Paus dan Nabi Yunus, di mana Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya karena kaumnya tidak nurut dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus ngambek, Nabi Yunus marah, Nabi Yunus pergi menghindari kaumnya. Dia menaiki sebuah kapal. Ternyata ketika dia menaiki kapal tersebut sedang terjadi ombak besar bergulung-gulung, padahal cuaca saat itu cerah. Hingga akhirnya sang nahkoda kapal mengundi nama salah satu penumpang yang harus dilemparkan atau diturunkan. Dia nggak mungkin berhenti atau menepi ya, karena sudah jalan kapalnya. Kemudian terpilihlah nama Nabi Yunus. Nabi Yunus lalu diceburkan dengan cara dilemparkan dari atas kapal ke lautan. Lalu atas perintah dari Allah ada paus. Paus ini, ikan besar ini kemudian mendekati di mana tempat Nabi Yunus tercebur. Lalu dia menelan Nabi Yunus hidup-hidup. Di dalam perut paus, Nabi Yunus tidak memberontak. Dia malah banyak berzikir memohon ampunan kepada Allah. Hingga suatu saat Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut paus. Lalu Nabi Yunus kembali ke kaumnya. Gitu deh ceritanya. Untuk serial cerita binatang dalam Al-Quran ini terdapat 20 halaman di mana setiap bukunya menampilkan cerita berima ya, sehingga enak sekali membacakan buku ini kepada si kecil. Si kecil juga mendengarkannya mungkin akan ikut tertarik dan senang. Masing-masing buku ini berisi 20 halaman cerita dengan harga sekitar 49 hingga 54 ribu. Sekian review buku baruku kali ini. Sampai jumpa di review buku baruku selanjutnya. Dah!